dari segi kepuasan karyawan. Jadi organisasi yang birokratis itu biasanya sering dikritik karena mempunyai peraturan dan standarisasi atau spesialisasi yang dianggap berlebihan, sehingga dipandang menghambat kebebasan dan kreativitas dari bawahan atau karyawannya. Kemudian dari segi perubahan, birokrasi itu juga sering dianggap sebagai penghambat untuk mencapai organisasi yang baik. Eh, karena adanya perubahan lingkungan. Jadi, perubahan lingkungan yang cepat tidak dapat diikuti oleh organisasi yang birokratis karena sifatnya kaku, adaptasinya buruk, dan juga respon yang lambat. Nah, itu dari segi perubahan. Kemudian dari segi manajemen, organisasi besar yang bersifat birokratis seringkali sulit untuk dikelola dengan baik. Jadi, organisasi kalau semakin birokratis itu biasanya semakin rumit koordinasinya serta pengawasan dari puncak organisasi sulit dilaksanakan dengan baik. Nah, itu dari pandangan manajemen. Itu yang pandangan ininya ya. Itu dari yang pandangan negatifnya. Kalau yang pandangan positifnya, kalau dari kepuasan karyawan, misalnya contohnya semua aspek dalam pekerjaan menjadi jelas atau pasti gitu. Dan karyawan dapat terhindar dari keputusan-keputusan atasan yang tidak rasional. Itu dari segi kepuasan karyawan. Kemudian kalau misalnya dilihat dari perubahan, eh, memang dengan adanya birokrasi itu inovasi jadi agak terhambat. Akan tetapi karena adanya birokrasi, organisasi jadi efisien dan bisa dipercaya, sehingga para anggota organisasi mempunyai keberanian untuk mengambil resiko. Nah, kalau misalnya dari segi manajemen, hal yang positifnya, dari pandangan yang positifnya, pembagian kerja memungkinkan birokrasi untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada kemampuan individual maupun pengetahuan seorang pemimpin saja. Jadi birokrasi itu bisa 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 berpengaruh lebih positif terhadap manajemennya. Selain itu juga birokrasi dianggap memiliki kemampuan untuk menjaga keuntungan organisasi. Eh, Contohnya seperti melalui pengawasan serta koordinasi yang dilakukan dengan memanfaatkan peraturan hierarki serta pembagian kerja. Nah, itu beberapa perbedaan pandangan mengenai hubungan birokrasi dan performansi organisasi. Oh, itu bisa teman-teman lihat juga sudah tersimpulkan di tabel 4.2. Silakan teman-teman baca di situ yang barusan saya jelaskan. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Oh, sudah. Wah, kok ini masih ada beberapa slide loh seharusnya ini.
Sebentar ya teman-teman, slide saya kepotong. Sebentar. Aduh. Ini. Sebentar. Sampai 13 kan? Kemudian kepotong. Oh iya, kepotong semua. Oke, iya, ininya apa namanya PPT-nya saya kepotong. Sepertinya saya ada yang nggak sengaja saya edit. Saya lanjut aja ya tanpa PPT nggak apa-apa ya. Nanti PPT-nya saya iniin lagi. Saya kasih ke teman-teman nanti ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke kondisi yang sesuai untuk organisasi yang tidak birokratis. Nah, contohnya kan misalnya organisasi yang tidak birokratis itu seperti organisasi yang berukuran kecil. Jadi pada organisasi yang berukuran kecil itu pengendalian dan pengawasan terhadap keseluruhan organisasi itu bisa dilakukan oleh pribadi atau pemimpin yang atau pimpinan melalui interaksi langsung dengan para bawahannya. Jadi apa namanya organisasi yang kecil ini nggak perlu birokrasi yang kompleks karena mereka juga nggak terlalu banyak kan ya anggota atau karyawannya, jadi birokrasinya tidak perlu kompleks juga. Seperti ya apa penelitiannya si John Child tadi kan teman-teman bacakan ya, kalau misalnya organisasi yang kecil itu cocoknya eh, tidak tidak birokrasi. Jadi kalau apa tingkat birokrasinya rendah. Jadi kalau misalnya tingkat organisasinya rendah, maka performansi ekonominya juga lebih baik. Nah, kemudian untuk yang kedua, adanya karyawan ahli profesional. Nah, seperti yang kita diskusikan kemarin, kalau misalnya apa namanya adanya karyawan ahli atau profesional, biasanya mereka sudah punya pendidikan atau sudah punya pengalaman gitu kan. Maka mereka nggak akan lebih baik mereka tidak diberikan birokrasi yang tinggi karena akan menghambat pekerjaan mereka. Kemudian pada lingkungan yang tidak stabil, birokrasi yang tinggi juga tidak cocok karena misal ya organisasi atau perusahaan itu lingkungannya tidak stabil, apa namanya perubahan trennya terus terjadi dan itu akan mempengaruhi kan terhadap si organisasi atau perusahaan. Jadi birokrasi yang tinggi juga tidak cocok untuk organisasi atau perusahaan yang lingkungannya tidak stabil. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke penyebab kemunduran dari organisasi. Jadi, kalau teman-teman lihat di buku halaman 4.35 itu ada 4 penyebab kemunduran organisasi menurut si Wheaton.
Yang pertama itu adanya atrofi organisasi. Jadi atrofi organisasi itu terjadi karena si organisasinya sudah tua. Jadi organisasi yang sudah lanjut usia itu mengalami penurunan efisiensi dan juga organisasi akan kehilangan ototnya. Karena si organisasi ini sudah terlalu lama di bidangnya dan tidak melakukan perubahan. Ini atrofi organisasi. Kemudian penyebab kedua itu adalah vulnerability. Jadi si organisasi itu tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan lingkungannya. Jadi si organisasi ini nggak bisa memanfaatkan lingkungan, nggak bisa melihat lingkungannya ini butuhnya apa. Organisasi ini nggak bisa melihat tren yang terjadi di lingkungannya ini apa. Jadi karena si organisasi tidak bisa memenuhi permintaan dari si lingkungan, maka eksistensi si organisasi ini pun semakin pudar, semakin semakin susah untuk tetap hidup gitu. Nih contoh vulnerability itu contohnya seperti kehilangan legitimasi. Jadi si organisasi itu kehilangan legitimasi karena kok beda-beda ini. Oh, sorry. Ini sudah lanjut yang berikut nih. Kehilangan legitimasi. Jadi si organisasi kehilangan legitimasi karena hal-hal berikut. Oh, alasan ketiga yaitu kehilangan legitimasi. Aduh, organisasi jadi kehilangan legitimasi itu karena yang pertama, produk yang dihasilkan si organisasi tidak dihargai lagi oleh masyarakat. Nah, kemungkinan besar nih ya, si organisasi atau perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap produknya. Jadi produknya udah nggak laku lagi di masyarakat. Kemudian produk yang dihasilkan oleh si organisasi ternyata bertentangan nilai dengan yang berlaku dengan masyarakat. Contoh seperti biskuit beracun atau membuat mainan anak-anak sekolah membuat anak-anak sekolah muntah. Karena makanannya beracun. Oke. Jadi kalau misalnya produk yang dihasilkannya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, itu juga si organisasinya juga bisa kehilangan legitimasi. Tapi ini kayaknya agak aneh contohnya. Agak kurang cocok sebenarnya contohnya kalau menurut saya sih ya. Kalau nilai-nilai itu biasanya sih lebih ke arah seperti etika seharusnya. Oh, etika boleh lah, bisa juga sih ya karena makanannya beracun. Oke. Kita lanjut ke yang entropi lingkungan. Jadi alasan keempat kenapa si organisasi itu atau perusahaan mengalami kemunduran adanya entropi lingkungan. Jadi kapasitas lingkungan berkurang. Lingkungan menjadi miskin sehingga tidak mampu lagi mendukung keberadaan organisasi. Contoh ya, misalnya terjadi krisis di negara itu. Misalnya negara kita kan Indonesia mengalami krisis. Jadi kemampuan si masyarakat untuk membeli misalnya produk yang mahal, produk yang ekspensif, produk yang luxurious itu semakin menurun. Nah, jadi kemampuan si organisasi untuk bertahan itu atau si organisasi itu mengalami kemunduran. Seperti itu. Ada masalah kah? Oh, ngasih contoh ya. Nokia yang untuk yang mana ya? Contoh yang mana ya?
Maaf, saya nggak ngelihat ini tadi chattingan. Oh, produk yang ini, produk masyarakat lagi. Kalau yang contoh kasus Nokia itu mungkin lebih cocoknya, ayo kalau menurut teman-teman cocoknya di mana? Kalau yang kasus Nokia, atrofi organisasi, vulnerability kah, kehilangan legitimasi, atau entropi lingkungan? Kalau yang kasus Nokia, menurut teman-teman, si perusahaan Nokia ini mengalami kemunduran kenapa? Saya kasih pilihan ya, A. Atrofi organisasi, B. Vulnerability, C. Kehilangan legitimasi, D. Entropi lingkungan. A, B, C, D. Biar nggak capek ngetiknya. Antropi organisasi. Kalau antropi organisasi itu karena si organisasi sudah terlalu tua loh ya. Yakin jawabannya A. Apalagi nih jawabannya A, D, entropi lingkungan berarti A, entropi lingkungan D, 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 D. Hmm. Ada. Jadi teman-teman banyak yang jawab di atropi organisasi sama, entropi lingkungan sama atropi organisasi. Atrofi organisasi berarti organisasi sudah tua. Kalau entropi lingkungan berarti si lingkungan kemungkinan mengalami krisis atau ya kapasitas lingkungannya berkurang. Kalau B, vulnerability berarti si organisasi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan lingkungannya. Sebentar ya. Jadi teman-teman banyaknya ngejawab di A sama D ya. A sama D banyak yang jawab. Soalnya kok pindah-pindah ke lain hati. Wadah. Entropi lingkungan karena dia terkalahkan oleh fitur-fitur merek handphone yang lain sehingga dia kalah saing. Oke, cobaan nih. Soalnya konsumen pindah ke lain hati. Kalau B
Hmm, Samsung sama iPhone juga. Nokia juga melakukan inovasi, tetapi keberadaan organisasinya tidak begitu mendukung, sehingga masih terkalahkan dengan produk lain. Oke, well, kita jawab satu-satu ya. Kalau menurut teman-teman, apakah si Nokia ini organisasinya sudah terlalu tua? Hmm, Ada kok organisasi lain yang lebih tua tapi masih tetap eksis sekarang. Perusahaannya yang masih 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 lebih tua dan tetap eksis sampai sekarang. Vulnerability. Vulnerability-nya berarti si organisasi tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkan lingkungannya. Hmm, Tadi teman-teman ada yang jawab D kan ya. Entropi lingkungan, kapasitas lingkungan berkurang, lingkungan menjadi miskin. Kalau misalnya yang D ini, berarti contoh ya, mereka kehilangan pasar loh ya. Contoh kalau misalnya yang kalau yang entropi lingkungan, berarti pasarnya mengalami krisis. Jadi dia udah nggak bisa jualan lagi. Nggak juga kan? Banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang jual HP tapi tetap laku walaupun krisis. Berarti entropi lingkungan kita coret ya. Yang B juga yang A sama D kita coret. Berarti tinggal B sama C. Kehilangan legitimasi. Produk yang dihasilkan organisasi tidak dihargai oleh masyarakat. Atau produk yang dihasilkan oleh organisasi ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku oleh masyarakat. Kalau legitimasi sebenarnya yang A lebih lebih tepatnya sih kalau ini jawabannya B sih kalau yang untuk kasus 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 apa Motorola yang saya bilang Nokia Nokia karena si organisasi tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan lingkungannya. Jadi seperti konsumen gitu kan, konsumennya yang pecinta Nokia dulu itu mengalami perubahan selera. Kalau kata teman-teman pindah ke lain hati. Jadi si Nokia-nya kehilangan konsumen. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus Nokia B. Nah, kita masuk lagi ke yang cara menanggulangi kemunduran. Sebenarnya ada dua cara menanggulangi kemunduran di buku ini. Yang pertama itu eh, mencoba membatasi, yaitu melakukan penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan yang dihadapi. Ini cara penanggulangan yang pertama. Cara penanggulangan yang kedua yaitu adalah dengan melakukan inovasi. Jadi berusaha menemukan cara yang lebih tepat dan efisien dalam memanfaatkan berbagai jenis sumber yang semakin langka pada lingkungan yang berubah. Oke, jadi demikian untuk modul 4. Presentasi saya untuk modul 4. Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Oke, sementara teman-teman mikir pertanyaan, tugas untuk minggu ini seperti biasa ngerangkum yang modul 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 berapa ini? Modul 4 ya. Modul 4 tentang birokrasi.
Silahkan dikumpul ke email saya .uni@yahoo.com yahoo.co.id. 5 sama 6 nggak usah. Tapi kalau teman-teman mau bikin buat diri sendiri. Karena teman-teman harus belajar sendiri. Hore. Mau ditambah banyakin lagi kah? Oke, oke. Ada pertanyaan nggak untuk modul 4? Tugas saya kan nggak banyak, cuma ngerangkum doang. Apa mau saya ganti tugasnya yang lain? Kayak apa ya? Studi kasus mungkin. Sudah saya prediksi pertanyaan teman-teman enggak semua.